Halo, Assalamualaikum teman-teman. Bertemu lagi di channel saya, Dian Ardiani. Kali ini saya ingin menyampaikan drilling soal kompetensi teknis dengan materi jenis penilaian dan prinsip penilaian. Baik, kita langsung mulai ke soal nomor 1. Peserta didik diminta menyajikan laporan hasil pengamatan proses pertumbuhan kecambah termasuk penilaian titik-titik. A. Kinerja, B. Produk, C. Portofolio, D. Proyek, E. Praktik. Nah teman-teman, mari kita ingat dulu jenis-jenis penilaian keterampilan ya. Jadi penilaian keterampilan itu ada penilaian praktik, produk, proyek, portofolio, dan juga teknik lainnya. Nah yang pertama, yang praktik itu bertujuan mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses atau keterampilan mengerjakan atau melakukan sesuatu. Kemudian yang berikutnya ada penilaian produk yang bertujuan mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan membuat produk-produk. Jadi yang dinilai adalah produknya. Kemudian proyek yaitu mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuannya melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode atau waktu tertentu. Nah, cirinya penilaian proyek ini teman-teman itu berarti melibatkan serangkaian kegiatan yang diawali dengan perencanaan, kemudian pelaksanaan kegiatan, dan juga pelaporan. Nah, kemudian penilaian selanjutnya adalah portofolio. Portofolio ini merupakan kumpulan karya siswa untuk mendeskripsikan capaian kompetensi keterampilan. Biasanya dikumpulkan dalam 1 semester. Kemudian yang terakhir ada teknik lainnya, itu biasanya untuk mengukur kemampuan yang berhubungan dengan kemampuan kognitif atau pengetahuan. Bisa tes tertulis dan yang lainnya. Nah, teman-teman harus tahu betul ya perbedaan dari praktik, produk, proyek, portofolio, dan yang lainnya. Nah, nanti teman-teman akan tahu bagaimana pengaplikasiannya di dalam mengerjakan soal. Oke, kita kembali ke soal nomor 1 dulu. Peserta didik diminta menyajikan laporan hasil pengamatan proses pertumbuhan kecambah. Ya, jadi kegiatannya adalah menyajikan laporan hasil pengamatan proses. Jadi anak-anak itu mengamati kemudian membuat laporannya. Nah, ini berarti termasuk keterampilan yang ini ya teman-teman ya, yang praktik, yaitu mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan proses atau keterampilan mengerjakan atau melakukan sesuatu. Nah, jadi di sini siswa diminta melakukan sesuatu, yaitu menyajikan laporan hasil pengamatan. Jadi untuk soal nomor 1 ini jawabannya adalah yang E, penilaian praktik. Kemudian kita lanjut ke soal nomor 2. Untuk mengukur kemampuan peserta didik dalam memainkan alat musik digunakan penilaian berupa titik-titik. Kata kuncinya adalah memainkan alat musik. Nah, itu berarti seperti soal nomor 1 tadi, siswa diminta melakukan sesuatu, begitu kan? Jadi penilaian yang paling tepat yang untuk soal nomor 2 ini adalah sama seperti nomor 1 ya teman-teman ya, penilaian praktik juga. Jadi di sini siswa diminta melakukan sesuatu, yaitu memainkan alat musik. Ya, ini saya lihat kembali. Ini ya, penilaian praktik. Itu adalah keterampilan proses atau keterampilan mengerjakan atau melakukan sesuatu. Di sini kata kuncinya. Ya, jadi untuk nomor 2 ini jawabannya adalah praktik. Ini ya. Boleh di screenshot kalau menurut teman-teman penting rangkuman materi penilaian keterampilan ini. Oke, kita lanjut ke soal nomor 3. Peserta didik menyusun makalah termasuk penilaian titik-titik. Oke, teman-teman perhatikan soal ini. Peserta didik menyusun makalah. Berarti nanti yang dinilai oleh guru adalah hasil makalahnya. Ini berarti
termasuk penilaian produk ya. Kita lihat lagi di sini keterangannya. Penilaian produk yaitu untuk mengukur capaian pembelajaran yang berupa keterampilan membuat produk. Nah, dalam hal ini produknya adalah makalah ya, sehingga untuk soal nomor 3 ini jawabannya adalah penilaian produk. Nah, kita lanjut ke soal nomor 4. Guru ingin mengukur kemampuan peserta didik dalam menghasilkan suatu karya yang dilakukan secara berkelompok. Jenis penilaian otentik yang dipilih guru adalah penilaian titik-titik. Nah, ini kata kuncinya adalah menghasilkan suatu karya yang dilakukan secara berkelompok. Nah, teman-teman, ketika peserta didik diminta berkelompok untuk menghasilkan suatu karya, itu berarti peserta didik melakukan serangkaian proses, ya, mulai dari merencanakan karya yang akan dibuat, menyiapkan alat dan bahannya, kemudian peserta didik melakukan atau bekerja membuat karya tersebut ya. Kemudian nanti kalau sudah selesai berarti siswa harus mengumpulkan atau melaporkan hasil dari karya tersebut. Sehingga penilaian ini yang sesuai untuk kegiatan ini adalah penilaian yang mana teman-teman? Proyek ya. Mengapa? Kita lihat lagi. Jangan bosan-bosan ya teman-teman dengan materi rangkuman ini. Karena segala soal penilaian, terutama penilaian keterampilan itu kuncinya di pengertian ini ya. Jadi teman-teman harus paham betul slide yang saya tayangkan ini. Kita lihat pada penilaian proyek. Nah, ini mengukur kemampuan siswa dalam mengaplikasikan pengetahuan melalui penyelesaian suatu tugas proyek dalam periode waktu tertentu. Kita lihat ini ya. Jadi siswa itu diminta menghasilkan suatu karya. Nah, itu berarti kita kembali ini. Berarti dia dalam menghasilkan karya itu dia mengaplikasikan pengetahuan. Dan juga ingat tadi sudah saya sampaikan di awal, untuk proyek ini salah satu cirinya yaitu terdiri dari serangkaian proses. Jadi siswa melakukan serangkaian proses mulai dari persiapan alat dan bahan, menyiapkan rancangan, kemudian melakukan kegiatannya, dan yang terakhir adalah melaporkan. Jadi untuk penilaian ini yang sesuai adalah penilaian proyek. Begitu ya teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk mencegah kemungkinan peserta tes mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, jenis tes yang paling tepat digunakan adalah titik-titik. Jadi peserta tes ini bagaimana caranya dia bisa menjawab pertanyaan, tapi penjawabnya itu menghindari hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan. Jadi yang sesuai adalah tes objektif. Nah, tes objektif ini tes pilihan ganda maksudnya teman-teman ya. Nah, dengan tes objektif ini berarti di dalam soal sudah tersedia pilihan jawaban sehingga siswa tinggal memilih salah satu pilihan jawaban tersebut sehingga bisa menghindari ini, mengemukakan hal-hal yang tidak berkaitan dengan pertanyaan, bisa mencegah hal ini ya. Jadi yang sesuai adalah tes objektif. Ini mudah ya teman-teman ya. Lanjut soal nomor 6. Pak Agus adalah seorang guru kelas. Hari ini Pak Agus akan mengadakan penilaian praktik bernyanyi lagu wajib. Prinsip penilaian yang dilakukan adalah titik-titik. Oke, sebelum menjawab soal nomor 6, saya ingin menampilkan dulu prinsip-prinsip penilaian. Kurang lebih ada 5 tambah 4, ada 9 prinsip penilaian. Yang pertama adalah sahih, yaitu penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian yang kedua, penilaiannya prinsipnya adalah objektif, yaitu penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai. Objektif begitu ya. Dan yang ketiga adalah adil. Adil itu berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus atau ada perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat, gender, status sosial, dan lain-lain.
Intinya tidak menguntungkan atau merugikan suatu pihak karena alasan ini tadi ya. Dan yang keempat, terpadu. Itu berarti penilaian dianggap sebagai salah satu komponen kegiatan pembelajaran, sehingga penilaian ini dijadikan dasar untuk memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian prinsip selanjutnya adalah terbuka. Ya, terbuka ini maksudnya adalah prosedur penilaian, kriteria penilaian, dasar pengambilan keputusan diketahui oleh pihak yang berkepentingan atau peserta didik. Dan prinsip yang selanjutnya adalah menyeluruh dan berkesinambungan. Jadi penilaian itu mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Dan selanjutnya adalah sistematis. Sistematis itu berarti penilaian dilakukan secara terencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah yang baku. Dan selanjutnya beracuan kriteria. Maksudnya adalah penilaian itu didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Oleh karena itu, instrumen penilaian disusun dengan merujuk pada kompetensi, baik itu SKL, standar kompetensi maupun kompetensi dasar. Kemudian yang terakhir adalah akuntabel, yaitu penilaian dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi teknik, prosedur maupun hasilnya. Nah, kita lihat untuk soal nomor 6 ini, Pak Agus adalah seorang guru kelas. Pak Agus akan mengadakan penilaian praktik bernyanyi lagu wajib. Maka prinsip penilaian yang dilakukan adalah yang A, sahih. Lihat yang tadi, sahih itu adalah penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Nah, kali ini Pak Agus adalah ingin menilai keterampilan yaitu bernyanyi lagu wajib. Berarti tadi ya kembali lagi mencerminkan kemampuan yang diukur. Jadi mencerminkan kemampuan yang diukur yaitu kemampuan untuk menyanyi lagu wajib, yaitu berarti sahih ya. Kita lanjutkan ke nomor 7 ya teman-teman ya. Guru harus memperhatikan beberapa prinsip ketika memberikan penilaian. Berikut ini yang tidak termasuk prinsip penilaian adalah titik. Kita ingat lagi, tadi ada sahih, objektif, adil, terpadu, terbuka, menyeluruh dan berkesinambungan, sistematis, beracuan kriteria, dan akuntabel. Berarti yang tidak termasuk prinsip penilaian adalah kita lihat sahih ya, terpadu, menyeluruh, sistematis. Yang bukan adalah yang subjektif, karena penilaian itu harus prinsipnya adalah objektif. Oke, ini mudah. Lanjut ke soal nomor 8. Bu Ani melakukan penilaian yang berdasar pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Bu Ani juga menggunakan instrumen penilaian yang benar dan dapat mengukur sesuai apa yang akan diukur. Bu Ani telah menerapkan prinsip penilaian ... Nah, ini seperti soal yang sebelumnya, prinsipnya adalah ini berdasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Berarti itu mencerminkan kemampuan penilaian yang ini ya teman-teman ya, sahih, yaitu ini kata kuncinya, mencerminkan kemampuan yang diukur. Berarti untuk soal nomor 8 ini jawabannya adalah yang E, sahih. Kita lanjut ke soal nomor 9. Guru memberikan penilaian dengan mengikuti langkah-langkah baku. Sebelum melakukan penilaian, guru melakukan pemetaan, melakukan identifikasi dan analisis KD, dan juga indikator pencapaian KD. Kemudian setelah itu memetakan teknik penilaian, bentuk instrumen, dan waktu penilaian. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut sesuai dengan prinsip penilaian yang disebut ... Jadi guru itu melakukan penilaian dengan mengikuti langkah-langkah baku. Kuncinya ada di sini. Nah, mengikuti langkah-langkah baku itu merupakan ciri dari prinsip penilaian yang sistematis. Oke, ini ya.
penjelasannya. Jangan bosan-bosan ya teman-teman dengan rangkuman bagan ini. Sistematis, itu mengikuti langkah-langkah baku. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Penilaian yang diadakan oleh guru mengacu pada kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya. Nah, ini kata kunci lagi teman-teman. Mengacu pada kriteria. Kemudian, penilaian tersebut juga mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Penilaian yang dilakukan oleh guru menggunakan prinsip titik-titik. Kata kunci yang pertama, mengacu pada kriteria. Ini berarti adalah beracuan kriteria. Berarti kemungkinan jawaban yang D atau yang E. Ini ya. Kemudian prinsip yang kedua adalah mencakup aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Itu berarti dia menyeluruh, menggunakan atau mencakup berbagai aspek tuh ya. Jawabannya adalah yang E. Kita lihat sebentar, kita ulangi lagi. Sekali lagi teman-teman, jangan bosan dengan bagan ini ya. Sekarang kita coba petakan kata kuncinya ya. Jadi untuk sahih itu kata kuncinya adalah mencerminkan kemampuan yang diukur. Kemudian objektif itu berarti berdasarkan pada proses dan kriteria yang jelas. Ini dan juga tidak dipengaruhi subjektivitas. Kemudian adil berarti tidak memandang atau tidak memandang ini ya, latar belakang, gender, dan sebagainya. Itu berarti adil. Kemudian terpadu, kata kuncinya adalah ini dijadikan satu atau maksudnya termasuk dalam bagian komponen kegiatan pembelajaran dan dijadikan dasar memperbaiki proses pembelajaran. Kemudian terbuka, itu berarti maksudnya prosedur dan sebagainya ini dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan. Kemudian menyeluruh dan berkesinambungan, itu berarti menggunakan ini berbagai teknik penilaian yang sesuai. Ini kata kuncinya. Kemudian sistematis, itu berarti kata kuncinya adalah mengikuti langkah-langkah yang baku. Kemudian beracuan kriteria, itu berarti kata kuncinya didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi. Yang terakhir, akuntabel berarti dapat dipertanggungjawabkan. Nah, begitu teman-teman. Jadi untuk penilaian ini ya, part 1 ya ini teman-teman, kita sudah membahas sedikit tentang jenis penilaian keterampilan dan juga prinsip penilaian. Nah, untuk selanjutnya nanti akan segera saya upload untuk kompetensi teknis masih tentang penilaian di part yang kedua. Untuk itu jangan lupa subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan video-video selanjutnya.